Shalom kasih Kristus, salam tahun 2023, waktunya mengalami terobosan. Hari ini biarlah menjadi hari yang berbahagia bagi kita semua. Tentunya kebahagiaan yang kita alami adalah kebahagiaan yang sejati. Kebahagiaan sejati merupakan kebahagiaan jasmani maupun rohani. Dan untuk tercipta dalam hidup kita, mari kita tetap melekat dalam Tuhan melalui renungan hari ini. Agar firman yang kita terima membawa kebebasan yang memberi kebahagiaan. Kita berdoa, Bapa, terima kasih buat hari ini. Kesempatan yang indah biarlah kami gunakan sebaik mungkin untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Dan biarlah firman-Mu menjadikan satu kehidupan kami yang sungguh berarti di dalam Engkau. Di mana firman yang kami dengarkan mampu untuk kami lakukan sehingga kami mengalami kemerdekaan. Kemerdekaan baik secara jasmani maupun secara rohani dalam iman kami kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini doa kami dalam nama Tuhan sekali berdoa. Amin. Melekat dalam Tuhan bertema ada kebebasan. Terdapat dalam Yohanes pasal yang ke-8 ayat 36, demikian firman Tuhan. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Kebebasan adalah hak istimewa yang Tuhan berikan kepada manusia. Melalui ini manusia tidak dibatasi melainkan diberi kehendak bebas yang membawa manusia dapat berkreasi, berjalan menurut pikiran dan keinginannya. Tuhan memberi kebebasan tentunya bukan berarti tidak ada aturan yang harus dijalankan. Sementara manusia memandang kebebasan adalah berjalan menurut keinginan dan pikirannya sendiri. Pengertian kebebasan seperti inilah yang menjerumuskan manusia dalam kejatuhan. Mengapa manusia sering salah mengerti tentang arti kebebasan? Mereka menginginkan hidupnya tidak mau diatur. Hal ini dapat kita lihat saat anak kita mulai beranjak remaja. Banyak terjadi pemberontakan pada orang tua karena mereka ingin menikmati kebebasan di setiap aspek hidupnya serta merasa bahwa dirinya dapat menentukan pilihan menurut cara pandangnya sendiri. Kekasih Kristus, mari dari hati kita yang paling dalam saat kita belum memahami dan kuat dalam hal-hal yang baik dan benar yang diatur dalam kebenaran, maka kebebasan yang kita miliki akan membuat kita berubah menjadi kebablasan dalam berpikir dan bertindak yang tidak terarah. Banyak orang mengidamkan kebebasan dalam arti yang liar, yaitu sebebas-bebasnya tanpa ikatan atau batasan. Tahukah kita bahwa kebebasan seperti itu justru akan menjerumuskan kita ke pengertian yang salah dan tidak alkitabiah? Kebebasan dalam bahasa Inggris ada dua kata, freedom dan liberty. Dari dua kata ini, pendeta Karl Barth yang lahir dari Basel, Swiss, lebih suka memakai kata freedom dibandingkan dengan kata liberty. Liberty memiliki arti bersifat lebih sekuler yang terkenal dengan patung Liberty di New York. Patung tersebut berasal dari Prancis sebagai hadiah karena semangat revolusi dengan memberi slogan Egalité yang berarti kesejajaran, Fraternité yang berarti persaudaraan, dan Liberté yang berarti kebebasan. Kebebasan yang dimaksud di sini adalah bebas dari otoritas gereja, agama, dan kekuasaan dari raja atau bangsawan yang tidak mereka sukai. Slogan ini memang mengedepankan nilai dan kedudukan manusia, tetapi bila belum memahami dan kuat dalam kebenaran, dapat membawa kebebasan yang tidak terkontrol. Semboyan ini adalah semboyan humanisme, suatu konsep kebebasan yang liar, tanpa ada ikatan apa-apa, tidak dibatasi dan tidak ada atasan atau otoritas. Kebebasan yang dimaksudkan untuk kita sebagai umat Tuhan adalah kebebasan yang mempunyai aturan atau batasan. Batasan apa yang menjadi garis yang harus kita lalui? Batasan tersebut adalah otoritas. Karena setiap kita diberi otoritas yang berbeda untuk menyegarkan ingatan kita tentang otoritas di mana setiap kita memiliki otoritas berbeda. Yaitu saat Yohanes Pembaptis memiliki otoritas sebagai pembuka jalan untuk orang-orang Israel bertobat dan membaptis mereka. Saat Yesus datang menghampiri Yohanes untuk dibaptis, ia menolak membaptis Yesus dengan mengatakan seharusnya dirinya yang dibaptis oleh Yesus. Tetapi Yesus menjawab katanya,
Biarlah hal itu terjadi, karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Bapa. Tercatat dalam Matius 3 ayat 15. Jadi konsep kebebasan dalam kekristenan tentunya ada batasannya. Hal yang diketahui dan sangat mengerti oleh semua manusia bahwa Tuhan mempunyai hak kebebasan yang tidak dibatasi. Walau Tuhan memiliki kebebasan yang tidak dibatasi, bukan berarti Tuhan bebas melakukan dosa. Ini berarti Tuhan juga tidak menggunakan kebebasan dalam pengertian bebas melakukan apa saja, karena Tuhan tidak mungkin bertindak melawan naturnya. Kita percaya bahwa kebebasan ini adalah kebebasan yang rela membatasi diri. Bahkan Tuhan Yesus turun menjadi manusia merupakan suatu ekspresi kebebasan yang luar biasa. Tetapi ia tetap membatasi diri di mana dirinya harus tunduk dan taat kepada orang tuanya. Ini dicontohkan Tuhan yang maha bebas tetapi rela membatasi diri. Kebebasan yang dikehendaki oleh kekasih, tetapi tidak mau dan tidak dapat membatasi diri bukanlah kebebasan. Artinya ada sesuatu keterikatan. Kenapa? Karena kebebasan dalam Tuhan diatur untuk berjalan dalam kebenaran. Bila tidak mau atau tidak menghendaki diatur dalam kebenaran, berarti ada keterikatan dalam ketidakbenaran yang berdampak pada pemberontakan karena tidak menundukkan diri pada Tuhan. Kekasih Kristus, mari kita alami terobosan hidup. Untuk mengalaminya, mulailah dengan mengenal prinsip-prinsip kerajaan Allah serta menjadi warga kerajaan. Kita berdoa. Bapa, terima kasih buat firman hari ini. Kembali firman-Mu menyegarkan rohani kami. Dalam kesegaran inilah kami merasa merdeka, dibebaskan untuk kami tinggal lebih leluasa dan bahkan berjalan untuk menjalani kehidupan dengan begitu bebas. Bukan berarti kami tidak punya persoalan atau masalah, tetapi kami tahu bahwa kami bebas karena kami mengerti ketika dalam keadaan tekanan, dalam persoalan, Tuhan turut campur tangan dan kami dibawa untuk lebih dalam lagi. Karena ada Tuhan yang menjaga dan menolong kehidupan kami. Itu arti kebebasan yang kami terima di dalam Engkau. Tuhan, sekali lagi kami mengucap syukur. Saat ini hamba berdoa buat umat-umat-Mu yang mendengarkan kebenaran ini, agar mereka terus tinggal di dalam kebenaran firman-Mu, memahami otoritas yang Tuhan berikan di dalam kehidupan mereka, sehingga mereka mampu mengutarakan, menggunakan otoritas, sehingga iman percaya yang mereka imani di dalam Engkau sungguh menerima kebebasan, kemerdekaan, bahkan mengalami terobosan-terobosan di dalam setiap sisi kehidupan mereka, karena Tuhan ada dan menyertai mereka semua. Hamba berdoa yang sakit disembuhkan, yang terikat dibebaskan, dan kuasa Tuhan terus mengalir dalam kehidupan umat-Mu, memberkati ekonomi umat-umat-Mu, memberkati keluarga umat-umat-Mu, memberkati setiap masa depan anak-anak mereka di dalam kehidupan mereka. Ini yang menjadi kerinduan dan doa hamba-Mu, menjadi satu bagian dalam kehidupan umat-umat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kasih Kristus, mari kita akhiri dengan mengendahkan kedua tangan kita. Terimalah anugerah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang daripada Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus yang mencurahkan berkat secara rohani, berkat secara jasmani, dan berkat secara ekonomi. Di mana berkat Abraham, berkat Ishak, berkat Yakub dicurahkan dan dilimpahkan dari saat sekarang sampai Maranatha tiba. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sampai jumpa di renungan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa like, share, dan subscribe.